Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara, dan saya berdoa saudara bisa menangkap pesan-pesan Tuhan hari ini yang akan menolong saudara dan mengubah hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang lain saya sudah menegaskan bahwa nilai keselamatan kita terletak pada nilai Sang Juru Selamat kita. Bapa merencanakan keselamatan, Yesus Kristus firman Allah menjadi manusia, menggenapkan keselamatan melalui kematiannya, karya penebusannya di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Tetapi Roh Kudus mewujudkan keselamatan dalam hidup kita sehari-hari, menjadi meterai dan jaminan untuk keselamatan kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan pencipta kita. Sebab dia kudus, dia mau menyucikan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab, saudara, ketika saya membaca seluruh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maka ada satu kata kunci bahwa keselamatan yang kita peroleh itu memang bukan usaha kita. Kita terlibat dalam merespon, menerima dengan iman, dan kita terlibat di dalam ketaatan. Tetapi rencana keselamatan dan penggenapannya, Tuhan berperan sangat luar biasa. Salah satu peran Tuhan digambarkan dengan sistem korban. The way to the holiness, jalan kepada yang maha kudus, itu melalui sistem korban dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat, dan sistem keimaman. Mengapa itu menjadi sangat rumit, saudara, dalam Perjanjian Lama? Karena itu untuk menggambarkan satu karya yang agung, karya yang besar, karya yang terbesar yang Tuhan nyatakan setelah karya penciptaan, yaitu karya penyelamatan manusia melalui Putra Tunggal Anak Domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang luar biasa. Karena saudara kasih Tuhan, pemulihan relasi dengan Allah itu tidak murah. Karena dosa yang menjadi penghalang utama manusia dengan Allah itu begitu menghalangi manusia. Karena Allah itu kudus, suci, sempurna, dan manusia berdosa, telah jatuh, fallen, dan keberdosaan itu menjadi tabiat yang melekat dalam diri manusia. Naturnya adalah natur berdosa sesudah manusia diciptakan dan kemudian melanggar perintah Allah. Pelanggaran terhadap perintah Allah itulah dosa, dan itu dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, terus menerus, sehingga manusia seluruh dunia ini diliputi oleh kuasa dosa yang begitu menjijikkan, begitu kotor, begitu najis, dan begitu gelap kehidupan manusia. Karena itu Tuhan sendiri saja yang bisa menyelamatkan manusia, dan caranya adalah melalui sistem korban. Semua sistem korban dalam Perjanjian Lama, sistem korban yang diyakini orang Yahudi, digenapi di dalam penebusan yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Bahwa Kristus menggenapi simbol-simbol, bayangan-bayangan, tipe-tipe yang ada dalam Perjanjian Lama, dan digenapi realitasnya adalah Yesus Kristus. Sebab dia adalah anak domba Allah, dan sekaligus dia memerankan diri sebagai imam besar. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 kemudian ayat 5 sampai 10, bayangan itu sekarang telah menjadi realitas. Keselamatan telah tersedia dan diberikan secara cuma-cuma. Itu adalah kasih karunia, grace and mercy. Itu adalah kasih karunia, kebaikan hati Tuhan yang sudah dinyatakan kepada umat manusia. Grace and mercy. Karena begitu besar kasih Allah,
kasih Allah begitu besar kepada kita semua, sehingga keselamatan itu disediakan. Maukah saudara menerima keselamatan itu? Dan itu tidak akan berhenti di situ saja. Setelah kita menerima keselamatan, dosa kita diampuni, kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Allah yang tadinya karena kekudusannya menjadi hakim, kemudian menjadi Bapa bagi kita, dan kita menjadi anak-anaknya, kekasih-kekasihnya, umat tebusannya. Tetapi ada proses selanjutnya, yaitu proses pertumbuhan rohani, menuju kedewasaan rohani, menuju kematangan rohani, menuju pengudusan, dan pengudusan yang sempurna. Artinya orang-orang yang percaya bekerja sama dengan Roh Kudus. Ketika orang percaya hidup dalam ketaatan, dalam pertobatan setiap hari, maka penyucian itu akan semakin nyata, pengudusan akan semakin nyata. Gambar dirinya menjadi gambar Allah, gambar dirinya menjadi gambar Kristus, sehingga wajah kita dipenuhi dengan kemuliaan, wajah kita dipenuhi dengan hadirat Allah, hidup kita dipenuhi dengan kehadiran Tuhan sendiri, karena kita menjadi bait sucinya, tempat kediamannya, dan Allah hadir tengah-tengah kita dalam hidup kita. Itulah penyucian. Saudara yang kasih Tuhan, saya ulangi lagi, keselamatanlah inisiatif Tuhan, inisiatif Allah, dan Dia menyatakan keselamatannya melalui korban darah. Kalau dalam perjanjian lama adalah darah binatang, tetapi dalam perjanjian baru digenapkan. Kalau dalam perjanjian adalah simbol pendamaian, maka dalam perjanjian baru digenapkan. Pengampunan memerlukan harga yang harus dibayar, dan Kristus membayar lunas harga yang seharusnya kita bayar. Itu karena kasih-Nya. Ketika saya pertama kali mengalami keselamatan, itu terjadi perubahan ajaib, saudara. Karena orang berdosa yang ditentukan untuk mati dan binasa di neraka diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Saya mati dan hidup kembali. Itu adalah suatu karya ajaib Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau karya ini juga akan menjadi karya Allah yang saudara alami. Satu hal, saudara, mengapa kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan? Karena dosa melanggar kekudusan Allah. Apakah ada di antara kita manusia yang tidak berdosa? Siapapun, dimanapun, kapanpun, sejak Adam dan Hawa, manusia berdosa, melanggar kekudusan Allah. Karena itu butuh cara Allah untuk menyelamatkan. Manusia tidak bisa, tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Dan darah itu adalah kehidupan yang mengganti manusia berdosa. Kalau dalam perjanjian lama disimbolkan dengan binatang, tapi perjanjian baru, darah Yesus menyucikan kita, darah Yesus mendamaikan kita, darah Yesus memulihkan relasi kita dengan Allah yang Maha Kudus. Pengampunan anugerah Allah dan diterima ketika kita disucikan oleh darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, imam, pemimpin dan rakyat membutuhkan korban yang berbeda-beda. Dalam perjanjian lama, dalam kitab imamat, artinya apa? Pemimpin membutuhkan korban, imam membutuhkan korban, rakyat biasa, umat membutuhkan korban. Kita semua membutuhkan korban. Yesus Kristus adalah korban yang agung, korban yang sejati. Dalam kasih Tuhan, untuk diselamatkan, itulah tanggung jawab moral yang bersifat universal. Kita harus masuk dalam kesucian. Tanpa kesucian, tidak ada orang yang bisa masuk ke surga. Tapi tanpa korban darah, tidak mungkin orang masuk surga. Karena itu darah Yesus, Dia adalah imam besar, tapi juga menjadi korban, menjadi mediator pendamaian bagi kita semua. Artinya apa, saudara? Saya mengulangi lagi bahwa korban Yesus menggantikan manusia yang seharusnya kita di tempat hukuman. Kristus memikul dosa kita dalam tubuhnya sendiri. Nah, ketika kita percaya Kristus, kita berdamai dengan Allah, relasi kita dipulihkan, kita menjadi harmonis kembali dengan Allah.
dan darahnya menyucikan, dosa ditahirkan, pengampunan terjadi. Itu adalah hasil dari tindakan Allah. Dan sejak saat itu kita mempertahankan kesucian hidup kita melalui ketaatan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan dalam hidup kita, roh yang ada tinggal hidup kita, menuntun kita, memimpin kita. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah saudara mengalaminya? Itu pertanyaan saya. Saya ingatkan kembali, dosa memiliki konsekuensi serius dan pengampunan membutuhkan pendamaian. Kristus adalah kurban yang sempurna. Orang percaya hidup dalam kepercayaannya dan dalam ketaatan sampai final. Kita mengikut Tuhan Yesus. Saya senang sudah mengikut Tuhan Yesus selama 46 tahun. 10 tahun hidup yang pertama adalah orientasi untuk mengenal Kristus, sampai saya mengambil keputusan mengikut Yesus. Dan saya melayani Tuhan. Hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Dan tidak ada rencana yang lain kecuali rencana yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Tidak ada agenda lain kecuali agenda Tuhan dalam hidup saya. Saya berdoa saudara mengalami keselamatan dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita.